A few moments later. Tugas presentasi kelompok 6 dengan anggota bernama Cika, Isna, Aurel, Cesia, Ave, dan Anissa. Komposisi tari merupakan tahap pembentukan framing atau komposisi merupakan tahap yang terakhir dari proses koreografi. Artinya, mencoba mencari kemungkinan tentang gerak tersebut untuk dirangkum yang kemudian disusun menjadi suatu rangkaian bentuk yang akhirnya menjadi suatu karya tari. Sekarang kita masuk di elemen-elemen tari. Elemen yang mendukung dalam tari yaitu gerak, musik, pola lantai, dinamika, tata rias, kostum, lighting, dan properti. Yang pertama ada gerak. Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari terletak pada bentuk kepuasan, kebahagiaan, baik dalam koreografer, peraga, dan penikmat atau penonton. Yang kedua ada musik. Musik iringan tari adalah bentuk iringan tari yang sudah terpola dari segi birama, harmoni, tempo, dinamika, ritmis, dan melodinya. Untuk terbentuk sebuah iringan tari, maka digunakan alat-alat musik yang berbentuk instrumental maupun vokal untuk mengiringi gerak tari. Yang ketiga ada pola lantai. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam bergerak. Yang keempat ada dinamika. Dinamika adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi-variasi di dalam tari tersebut. Dinamika di dalam tari memberikan kesan bahwa tari itu menarik, tidak membosankan, dan tidak monoton. Yang kelima ada tata rias. Unsur tata rias dalam tari berfungsi untuk mengubah karakter wajah pribadi untuk menjadi karakter tokoh yang dibawakan. Selain itu, untuk memperkuat ekspresi dan untuk menambah daya tarik atau kecantikan penari. Yang keenam ada kostum. Busana atau kostum tari adalah suatu pakaian yang dirancang secara khusus untuk membungkus badan si penari dalam penampilan tarinya. Fungsinya adalah untuk menambah keindahan penampilan, memperjelas watak tokoh, membedakan masing-masing peran, dan memberi fasilitas untuk membantu gerak. Yang ketujuh adalah lighting. Lighting sebagai penerangan berfungsi sebagai menerangi seluruh bagian panggung beserta peralatan yang berada di atas panggung. Yang kedelapan ada properti. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan dalam sebuah tari. Contohnya keris, kipas, pedang, tombak, lawung, gada, bindi, sapu tangan, dan lain sebagainya. Desain tari terbagi menjadi dua, yaitu pertama desain atas. Desain atas adalah desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton yang tampak terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Yang kedua desain bawah. Desain bawah merupakan desain yang apabila dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Macam-macam desain atas. Yang pertama ada desain datar. Desain yang dilihat dari arah penonton, badan penari tampak dalam postur tanpa perspektif. Semua anggota badan dalam postur menghadap ke samping. Yang kedua ada desain dalam. Desain dalam yaitu desain yang memberikan sentuhan bagi penonton karena tampak lebih perspektif. Anggota badan bisa diarahkan ke belakang, samping, serong, dan dapat dilihat panjang, lebar, serta ketebalannya. Kesan yang muncul adalah seolah memiliki perasaan mendalam. Yang ketiga ada desain vertikal. Desain vertikal ini memberikan kesan egosentris atau pasrah dengan dibantu anggota badan, misalnya tungkai serta lengan yang ditarik ke atas atau ke bawah. Yang keempat ada desain horizontal. Desain horizontal adalah desain yang menggunakan sebagian besar anggota badan mengarah ke garis horizontal. Biasanya menggunakan lengan tangan yang merentang atau kaki yang merebah. Yang kelima ada desain kontras. Desain kontras ini memberikan kesan penuh energi, kuat, namun juga kebingungan. Desain ini sering menggunakan garis-garis hilang dan anggota badan. Yang keenam ada desain murni. Desain murni adalah desain yang ditimbulkan oleh postur penari yang sama sekali tidak menggunakan garis kontras. Bentuknya dapat berdiri tegak, berjalan ke depan, atau sekedar bergerak ke kanan atau ke kiri. Kesan yang diberikan tenang, halus, dan lembut. Yang ketujuh ada desain statis. Desain statis anggota badan tidak bergerak sama sekali. Kesan yang diberikan teratur, sehingga jika dilakukan terus-menerus terkesan monoton.
kaki bergerak bebas, bisa maju ke depan, melangkah ke samping, atau mundur. Yang kedelapan ada desain lurus. Memiliki kesan sederhana, kokoh, dan kuat. Desain lurus ini menggunakan garis lurus pada anggota badan seperti tungkai, kaki, badan, dan lengan seperti pada gambar berikut. Yang kesembilan ada desain lengkung. Desain lengkung adalah desain yang menggunakan garis lengkung mulai dari badan, lengan, dan kaki. Jadi, terkesan halus dan lembut. Yang ke-10 ada desain bersudut. Kesan yang diberikan penuh dengan kekuatan. Desain bersudut sering menggunakan gerak tekukan tajam pada sendi tubuh seperti lutut, siku, dan pergelangan kaki. Yang ke-11 ada desain spiral. Desain spiral ini memberikan sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat, sehingga memiliki daya tarik tinggi dan mempesona. Yang ke-12, desain tinggi. Desain tinggi adalah desain yang ditunjang dengan gerakan tungkai kaki dan lengan. Kesan yang diberikan adalah sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat, sehingga memohon keinginan atau pemujaan. Yang ke-13, desain medium. Desain medium ini diwujudkan dengan gerak sekitar dada ke bawah sampai pinggang penari. Kesan yang diberikan penuh emosi. Yang ke-14, desain rendah. Desain rendah ini memusatkan gerak sekitar pinggang penari sampai lantai. Kesan yang dimiliki penuh daya hidup. Yang ke-15 ada desain terlukis. Desain terlukis mempunyai kesan yang memikat dari hasil properti yang dipergunakan seperti selendang, kain, dan topi. Properti ini bergerak mengikuti gerakan tangan atau bagian badan lain seperti rambut dan jari-jari tangan. Yang ke-16, desain lanjutan. Desain yang merupakan lanjutan atau yang seolah-olah memiliki maksud merespon. Yang ke-17 ada desain tertunda. Desain tertunda ini hampir sama dengan desain terlukis, akan tetapi dalam desain ini sengaja dibuat ada gerak yang tertinggal susul-menyusul karena alat bantu. Yang ke-18, desain simetris. Desain simetris adalah desain yang dibuat dengan menempelkan garis-garis anggota badan yang berlawanan arah antara kanan dan kiri, namun berbentuk sama. Kesan yang diberikan lebih kuat. Yang ke-19 ada desain asimetris. Desain asimetris adalah desain yang tidak seimbang antara gerak bagian kanan badan dan gerak bagian kiri badan. Kesan yang terlihat menarik dan dinamis. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang komposisi kelompok. Ada beberapa jenis komposisi kelompok, yaitu diantaranya yang pertama, kesatuan atau unity, yaitu gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan. Yang kedua, ada selang-seling atau alternate, yaitu komposisi tari pada tari kelompok harus dibuat selang-seling. Yang ketiga, terpecah atau broken, yaitu gerak pada komposisi tari kelompok ada kalanya dilakukan secara terpecah. Yang keempat, silih berganti atau canon, yaitu komposisi antara satu atau dua gerak diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Yang terakhir ada keseimbangan atau blends, yaitu seimbang dalam melakukan gerak tari dan posisi penari.